Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruen Populer 1 Channel. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, video ini bisa saya buat dalam rangka memenuhi tugas daripada pasca sarjana yang hari ini alhamdulillah saya dapat ikut serta sebagai mahasiswa di jurusan MPI atau Manajemen Pendidikan Islam. Saya buat video ini adalah sebagai respon saya dan sebagai tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk membuat presentasi melalui video, yang mana dasar saya presentasi adalah makalah yang sudah saya serahkan kemarin di dosen pembimbing. Alhamdulillah saya bisa buat hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Jadi melalui video ini saya akan presentasi terkait apa yang menjadi mata kuliah kita, atau lebih spesifiknya terkait dengan makalah yang saya buat, yaitu tentang metode dan pendekatan kajian Islam melalui media sosial ya. Jadi yang penting kita uraikan di sini adalah, yang pertama menjadi pertanyaan bahwa apakah media sosial bisa menjadi ruang publik kajian Islam? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, metode apa yang tepat untuk kajian Islam dalam media sosial? Yang ketiga, apakah media sosial bisa dijamin kevalidan informasinya? Yang keempat adalah, adakah undang-undang yang mengatur tentang media sosial? Jadi saya kira yang 4 pertanyaan atau rumusan masalah ini, itu yang penting saya harus uraikan di makalah tersebut. Baik, saya akan mulai saja terkait dengan judul kita hari ini, yaitu tentang metode dan pendekatan studi Islam atau kajian Islam melalui media sosial. Pertanyaan pertama tadi kita akan ulas dengan dasar hukum, bahwa yang paling pertama kita akan lihat adalah regulasi yang menjamin tentang kebebasan setiap warga negara menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Nah, itu jelas disebutkan di dalam Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara untuk menjalankan agamanya masing-masing. Nah, ini satu. Yang kedua, dasar hukum daripada kebebasan kita menyampaikan sesuatu di media sosial adalah ada beberapa undang-undang yang perlu kita pahami dan ketahui terkait hal itu. Misalkan saja terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang mohon maaf, jadi diperkuat
kebebasan itu juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE atau Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini diubah lagi atau diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 16, yang di sana kita baca alasan munculnya undang-undang ini adalah bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 dan itu bunyinya. Undang-undang tersebut di bahasa penimbangannya atau alasan undang-undang itu dibuat atau dirubah. Nah, ini penting kita utarakan. Artinya bahwa kajian Islam yang selama ini memang sebelum munculnya atau sebelum begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi yang hari ini kita rasakan, memang kajian Islam hanya terbatas melalui halaqah, melalui pondok pesantren, melalui majelis-majelis ta'lim atau instansi-instansi formal di sekolah-sekolah. Nah, lalu kemudian dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa ini, maka dengan dasar bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka tentunya juga Islam ini harus fleksibel di dalam menyikapi perkembangan zaman itu, termasuklah media sosial ini. Nah, apakah seperti pertanyaan yang pertama tadi ada, apakah media sosial bisa menjadi ruang publik kajian Islam? Ini pertanyaan yang pertama. Tentu di makalah ini saya ingin menguraikan bahwa saya ingin mempertegas bahwa media sosial sangat bisa dan sangat terbuka ruang di sana untuk kita adakan sebuah kajian Islam. Karena tentunya dengan kemudahan kita berkomunikasi dengan pihak lain, media sosial ini juga mempermudah akses, memperirit budgeting atau anggaran yang semula kita akan lakukan kalau secara tetap muka. Misalkan kita akan kunjungi sekolah atau majelis, maka itu akan menyita waktu lebih lama. Tetapi dengan adanya media sosial ini, tentunya efektivitas waktu itu bisa ditingkatkan karena begitu cepat informasi yang kita upload, yang kita buat itu diakses oleh orang lain. Nah, sementara kalau di dunia nyata itu membutuhkan beberapa proses sehingga satu informasi itu akan tersampaikan. Nah, itu yang pertama. Jadi sangat layak dan sangat bisa dengan pertimbangan bahwa hukum juga melindungi kita di dalam bertransaksi atau berkomunikasi atau menyampaikan ide pendapat di media sosial ini. Maka kalau kita kaitkan dengan kajian Islam, maka ini adalah momen atau suatu kesempatan yang sangat baik, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Maka ketika Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, tentunya segala aspek, segala
perkembangan itu akan menjadi berkesesuaian dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena bagaimana yang kita ketahui bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang sesuai dengan zaman dari masa ke masa, tidak monoton. Ini sudah terjawab yang rumusan masalah yang pertama. Kemudian kita pindah ke rumusan masalah yang kedua. Metode apa yang tepat untuk kajian Islam di media sosial ini? Jadi di sini secara singkat saja saya jelaskan, di dalam makalah ini ada beberapa metode yang saya cantumkan, dan memang masih banyak metode yang bisa kita kembangkan. Cuma untuk hari ini mungkin karena keterbatasan waktu daripada penyusunan makalah ini, maka saya cantumkan beberapa metode saja. Baik, yang pertama yang saya cantumkan di sini adalah metode problem solving namanya. Teman-teman yang lain bisa buka makalah saya yang sudah saya kirimkan di grup ya. Metode problem solving ini adalah metode mempelajari Islam yang mengajak mulutnya untuk berlatih menghadapi berbagai masalah dari satu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Nah, artinya bahwa metode ini merupakan cara penguasaan keterampilan daripada pengembangan mental, intelektual, sehingga memiliki kemampuan untuk menjawab segala masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat tentunya. Nah, ini terkait metode problem solving. Jadi ketika ada masalah, maka secara kajian Islamnya seperti apa? Nah, itu metode problem solving. Masalahnya dulu ada, kemudian akan dicarikan solusinya, kemudian dikaji secara pandangan Islam. Maka akan tentunya di sana akan ditemukan jawabannya. Karena setiap permasalahan di Islam itu pasti ada jawabannya. Nah, itu metode yang pertama, yaitu metode problem solving. Yang kedua, metode empiris ya. Metode empiris ini adalah suatu metode pembelajaran Islam yang memungkinkan umat Islam mempelajari ajarannya melalui proses realisasi dan internalisasi norma dan kaidah Islam dengan satu proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian secara deskriptif proses interaksi dapat dirumuskan dengan suatu norma baru. Nah, artinya maksudnya ini adalah kita bisa belajar atau mengkaji Islam itu melalui proses kehidupan kita. Melalui proses kehidupan kita. Jadi kadang sesuatu itu ada hal-hal yang bisa kita gambarkan sebelum terjadi, dan memang ada hal-hal yang tidak bisa kita gambarkan dan tidak terbaca oleh pikiran kita sebelum terjadinya. Maka dengan metode empiris ini, sesuatu yang terjadi, yang kita alami di kehidupan kita sehari-hari, di setiap waktu, maka itu menjadi dasar kajian kita. Seperti apa pandangan Islam di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu secara empiris ya. Artinya sudah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, suatu aktivitas misalkan. Lalu kemudian kita akan tinjau aktivitas tersebut sesuai dengan pandangan Islam itu sendiri. Itu metode empiris. Kemudian ada metode namanya metode
diakronis. Diakronis ini adalah sebuah metode yang mempelajari Islam lebih menonjolkan aspek sejarah. Nah, aspek sejarah yang yang bisa memperkuat sebuah fenomena baru yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa metode ini, suatu metode mempelajari Islam menonjolkan aspek sejarah, yaitu metode ini memberi kemungkinan adanya suatu komparasi tentang berbagai penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga umat Islam memiliki pengetahuan yang relevan hubungannya bersama dengan sebab akibat suatu hal yang terjadi, sehingga dengan adanya sebab akibat ini akan bisa ditemukan, bisa diintegrasikan sesuai dengan pandangan-pandangan Islam atau dalil-dalil Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Atau lebih simpelnya, bahwa metode diakronis ini adalah kajian sebuah fenomena, kondisi, aktivitas manusia atau diri kita sebagai pelaksana kehidupan ini dikaitkan dengan sejarah masa lalu, yang itu akan dikaitkan dalam kajian, diintegrasikan ke dalam kajian Islam itu sendiri untuk sebagai penguat dan sebagai validasi daripada fenomena itu, sehingga fenomena ini menjadi sebuah temuan yang bisa eksistensinya menjadi sebuah dalil yang kuat, begitu. Ini yang penting. Nah, saya kira kalau terkait metode ini, hanya tiga metode ini yang bisa saya sampaikan dulu. Sebetulnya kalau kita lihat, banyak sekali metode yang bisa digunakan di dalam kajian Islam dalam media sosial ini. Namun karena kembali lagi saya utarakan bahwa karena keterbatasan daripada waktu penyusunan makalah ini, maka saya pribadi mohon maaf kepada Bapak dosen pembimbing, kepada teman-teman sekalian atas keterbatasan ini. Baik, itu jawaban daripada rumusan masalah rumusan masalah yang kedua. Metode apa yang tepat untuk kajian Islam dalam media sosial? Baik, kita akan melaju ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu apakah media sosial bisa dijamin kevalidan informasinya? Baik, saya jawab bahwa media sosial ini, kembali lagi kita akan melihat secara hukum bahwa setiap orang bebas menyampaikan informasi di media sosial, bebas bereksperimen, bebas menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik, bebas. Sama halnya dengan di ruang nyata, maka di media sosial ini juga sama. Dan undang-undang yang mengaturnya itu jelas sekali, seperti yang saya utarakan di awal tadi, yaitu Undang-Undang ITE, yang memberikan alasan bahwa warga negara harus dijamin kebebasan memberikan pendapat dan kebebasan bereksperimen begitu. Nah, tentunya terkait dengan kevalidan informasi yang
ada di media sosial ini, saya katakan bahwa media sosial ini sama saja dengan dunia nyata, bahwa informasi itu bisa jadi dia valid dan bisa jadi dia hoax gitu, bahasa sekarangnya hoax atau tidak valid ya, tidak dipercaya. Sama saja di dunia nyata bisa saja terjadi informasi itu valid atau tidak benar atau hoax. Maka kemudian kalau itu yang menjadi pertanyaan kita, maka kalau kita kaitkan dengan kajian Islam, maka kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa bisa kita menyaring, seberapa bijak kita menyikapi informasi yang keluar masuk di media sosial ini. Seberapa bisa kita kaji kevalidan informasi, maka itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kalau terkait apakah dia valid atau tidak, nah itu kita yang menjawab. Maka tentunya langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika ingin mengetahui bahwa informasi itu valid atau tidak, ada aturan-aturan yang disiapkan oleh media itu sendiri, di Google atau di media-media yang lain. Nah, itu bisa di cross check apakah informasi yang disampaikan itu valid atau tidak. Kemudian yang kedua, bisa saja dan bisa kita validasi informasi itu dengan apakah di informasi tersebut tersedia rujukan-rujukan pengambilan informasi tersebut. Nah, makanya kemudian yang paling penting adalah kembali kepada diri kita. Bagaimana kita menyikapi sebuah informasi baik di dunia nyata maupun di media sosial ini. Nah, di dunia nyata pun, kalau kita tidak pandai menyaring informasi, maka bisa jadi informasi yang kita terima itu adalah hasil buatan orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi. Makanya kemudian agama juga memerintahkan kita untuk tabayyun istilahnya. Tabayyun itu penting. Untuk mengklarifikasi sebuah informasi itu penting. Supaya apa tujuannya? Supaya kita tidak serta-merta cepat gegabah di dalam memberikan tanggapan atau respon kepada informasi. Supaya kita tidak cepat zon atau husnuzon. Jangan dulu husnuzon, jangan dulu suuzon sebelum diklarifikasi, sebelum divalidkan data tersebut. Nah, maka ini penting kita bahas supaya etika dan cara-cara berinteraksi di media sosial ini betul-betul arif kita lakukan, bijaksana gitu. Nah, ini jawabannya ya. Yang kemudian yang pertanyaan yang keempat, rumusan masalah yang keempat. Adakah undang-undang yang mengatur tentang media sosial? Tentu dari tadi saya utarakan, undang-undang ITE ini sudah sangat terkenal, sehingga di sana dikatakan banyak sekali delik atau persoalan yang bisa membuat orang terkena pidana kalau dia menyampaikan informasi yang tidak benar. Nah, itu sudah diatur semua dan bisa dibaca. Saya kira karena keterbatasan juga saya menampilkan ini hanya sebagian saja saya tampilkan di makalah ini terkait undang-undang tersebut, dan itu saya kira mudah dibaca oleh teman-teman. Maka itu yang harus saya utarakan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan kepada teman-teman
dan kepada Bapak dosen. Kalau ada yang lebih kurang, saya mohon bimbingannya Bapak dosen untuk kami dibimbing, khususnya saya pribadi yang membuat makalah ini. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa tidak kita lakukan kajian-kajian Islam ini melalui media sosial, tentunya dengan memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Itu saja kesimpulan saya hari ini dan semoga bermanfaat. Kembali lagi nanti kalau ada tugas dari Bapak dosen, saya akan upload videonya melalui channel ini. Dan jangan lupa teman-teman bantu channel ini untuk lebih berkembang, like dan subscribe tentunya ya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.